Sebelumnya sudah informasikan nih sama Mbak Wisda bahwa di HSE meeting hari ini atau bulan ini kita seperti biasa akan mensosialisasikan terlebih dahulu HSE Golden Rules Medica Plaza, kemudian juga ada kebijakan HSE dan juga quality yang terbaru yang diterbitkan oleh manajemen Medica Plaza. Jadi tentunya ketika ada dokumen baru begitu atau kebijakan baru yang disampaikan oleh manajemen, kita wajib untuk menginformasikannya ya kepada Impinesian semuanya, baik yang di kantor pusat, kemudian yang ada di klinik Medica Plaza maupun teman-teman yang ada di lokasi site seperti itu. Nah, mungkin Impinesian udah kenal saya ya, udah sering juga memberikan HSE meeting atau materi-materi HSE lain. Saya Ismi dari Departemen HSE Medica Plaza. Jadi saya akan langsung mulai saja untuk sosialisasi kebijakannya. Next slide, Mbak Zee. Oke. Dadah. Cek hidung. Oke, baik. Yang pertama di sini adalah berkaitan dengan HSE Golden Rules ya. Jadi di Medica Plaza ini kita memiliki HSE Golden Rules atau peraturan aman dan selamat dari Medica Plaza, di mana ini diterbitkan oleh manajemen Medica Plaza ya. Fungsinya adalah sebagai bentuk upaya dari Medica Plaza untuk meningkatkan kepedulian dan kepatuhan terhadap keselamatan, kesehatan kerja dan juga lingkungan di tempat kerja. Nah, manajemen di sini sudah menetapkan Golden Rules yang wajib ditaati oleh karyawan, kemudian oleh supplier kita juga. Kemudian kalau kita menggunakan kontraktor juga kita sampaikan ya untuk kebijakan ini dan juga tamu serta yang pihak-pihak lain yang berkaitan juga dengan pekerjaan di Medica Plaza. Nah, untuk Golden Rules ini kita ada 6 poin ya, Impinesian semuanya. Jadi yang pertama di sini adalah patient safety. Jadi diharapkan untuk seluruh Impinesian, terutama rekan-rekan yang memang bekerja sebagai tenaga medis gitu ya. Ini wajib untuk mengutamakan keselamatan pasien dalam pelayanannya, di mana keselamatan pasien ini merupakan salah satu kunci dalam memberikan kepuasan pelanggan kepada klien ataupun mitra kerja kita. Nah, apa sih target-target di dalam patient safety tersebut gitu ya? Berikut ini ada 6 poin ya, Impinesian. Yang pertama, pastikan untuk melakukan identifikasi pasien dengan benar. Kemudian, tingkatkan komunikasi yang efektif ya selama proses pelayanan. Tentunya kita harus memberikan komunikasi yang efektif dan juga baik begitu kepada pasien. Kemudian meningkatkan keamanan untuk obat ya dan juga kewaspadaan yang tinggi terhadap pemberian obat-obatan. Nah, di sini dalam hal pemberian obat-obatan kepada pasien tentunya kita harus mengutamakan keamanan dalam pemberian obat tersebut. Kemudian memastikan tindakan kepada pasien itu tepat lokasi, tepat prosedur dan juga tepat pasien. Kemudian mengurangi risiko infeksi terkait perawatan kesehatan. Jadi selama perawatan kesehatan, kita juga wajib untuk menjamin bahwa pasien yang kita layani itu terhindar dari adanya risiko infeksi. Begitu juga pekerja diharapkan bisa menerapkan aktivitas-aktivitas ya ataupun kegiatan-kegiatan yang mana itu bisa mengurangi risiko infeksi. Kemudian mengurangi risiko terjadinya cedera pada pasien akibat jatuh. Nah, ini juga merupakan hal penting yang perlu kita sama-sama jaga ya, bahwa di dalam pelayanan kesehatan tentunya ada risiko cedera pada pasien. Nah, ini diharapkan kita selalu menerapkan pelayanan di mana risiko-risiko cedera pada pasien ini akibat jatuh itu bisa kita kurangi atau mungkin kita buat kasusnya menjadi 0 seperti itu ya, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah safety driving. Nah, di sini Medica Plaza memahami bahwa bahaya keselamatan dan berkendara di jalanan umum maupun di area proyek kerja itu merupakan hal yang penting ya. Dengan itu kita perlu memastikan
bahwa yang pertama, semua pengemudi di lingkungan Merdeka Plaza itu sudah harus memahami prosedur transport safety atau keselamatan dalam perjalanan. Kemudian terlatih dalam berkendara. Dibuktikan dengan pengemudi tersebut telah memiliki izin untuk mengendarai kendaraan, kemudian juga dia telah memiliki sertifikat penilaian yang valid seperti itu. Kemudian manual handling. Manual handling di sini adalah setiap pekerjaan yang mengharuskan adanya proses pengangkatan ataupun pemindahan secara manual. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang melakukan aktivitas ini nih di area kerjanya. Ya, mungkin di area warehouse, kemudian juga di area klinik mungkin ada kegiatan-kegiatan pengangkatan pasien dan sebagainya. Ini juga wajib untuk diperhatikan dan wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip manual handling ya. Di mana yang pertama, maksimal beban yang diperbolehkan untuk diangkut secara manual itu adalah 25 kg. Kemudian yang kedua, jika beban yang diangkut itu melebihi 25 kg, maka wajib untuk meminta bantuan ataupun menggunakan alat bantu yang telah disediakan ya oleh manajemen. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan PPE. Nah, di dalam penggunaan PPE ini kita perlu untuk disiplinkan ya, karena dia dapat mengurangi resiko dan juga bahaya pada pekerjaan yang memang setelah dinilai ini resikonya dia ada nilai yang cukup mengkhawatirkan untuk resiko tersebut gitu. Jadi karyawan Merdeka Plaza jika sudah diberikan asesmen dan diinformasikan untuk penggunaan APD, silahkan untuk diterapkan ya pemakaian APD-nya atau PPE-nya. Nah, di sini diwajibkan dan juga perlu diperhatikan bahwa penggunaan alat pelindung diri juga dipakai jika dalam kondisi yang memang ada kontaminasi ataupun ada bahaya dan juga disesuaikan jenis APD-nya dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada permit to work ya. Permit to work ini adalah izin bekerja ya yang biasanya diterbitkan oleh Departemen HSE ataupun departemen lain di lokasi mitra kerja misalkan seperti itu. Nah, itu adalah dokumen perizinan yang dimana pada saat izin itu dikeluarkan seorang karyawan itu melakukan pekerjaan yang sifatnya itu non rutin gitu. Jadi kalau kegiatan non rutin itu mungkin tiba-tiba ditugaskan atau mungkin dalam job desk dia tidak tersedia namun pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, itu wajib untuk dilakukan penerbitan permit to work ya, karena mungkin dari sisi alat pelindung dirinya harus diperbaharui, kemudian mungkin dari sisi fit to work-nya harus diperiksa kembali dan banyak hal yang perlu diperiksa kembali ketika seseorang itu melakukan aktivitas pekerjaan di luar aktivitas rutinnya. Seperti itu, makanya diperlukan adanya permit to work. Nah, biasanya permit to work itu juga diikuti dengan adanya asesmen ulang terhadap pekerjaan tersebut. Seperti itu. Nah, jadi penting sekali ya MP Nation untuk memastikan bahwa permit to work ini diterbitkan agar rekan-rekan semua tetap dalam kondisi yang aman saat bekerja. Kemudian no alcohol and no drugs ya. Nah, jadi untuk seluruh karyawan MP Nation, semuanya di Merdeka Plaza ini dilarang keras ya untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan pelanggaran ini dapat dikenai sanksi yang keras oleh Merdeka Plaza. Nanti detail kebijakannya juga akan saya sampaikan di kebijakan tersendiri ini berkaitan dengan alkohol and drugs juga. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah HSE Golden Rules kita di Merdeka Plaza. Diharapkan seluruh MP Nation memahami serta tentunya menerapkan ya di area kerja. Seperti itu. Next slide. Oke. Belum muncul di saya slide-nya. Oke, sudah. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Untuk selanjutnya setelah HSE Golden Rules tadi, kita lanjut ke kebijakan mutu dan K3L ya. Atau biasa juga kita sebut sebagai kebijakan QHSE. Nah, kebijakan mutu dan K3L di sini ada 8 poin yang kita akan sampaikan.
ada sedikit tambahan ya dari kebijakan K3L dan mutu tahun 2025 lalu gitu. Jadi ada satu poin tambahan di mana itu ada di poin kedua. Baik, saya bacakan terlebih dahulu ya dari poin pertama. Pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik serta menjamin kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan tata kelola klinik atau fasilitas kesehatan klinik perusahaan secara konsisten dan juga berkualitas tinggi. Nah, ini adalah poin yang baru dari kebijakan mutu dan K3L kita ya, MP Nation. Jadi dalam tata kelola klinik dan fasilitas kesehatan klinik perusahaan dimanapun Medica Plaza beroperasi, kita wajib secara konsisten untuk berkomitmen bisa memberikan kualitas yang tinggi seperti itu. Kemudian menyediakan dan menjaga tempat kerja yang aman dan sehat dalam rangka upaya mencegah kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian kita juga berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan juga persyaratan lain yang berlaku bagi perusahaan. Jadi MP Nation dalam kita bekerja tentunya kita punya prosedur, punya instruksi kerja yang mana itu merupakan turunan dari manual dan juga peraturan perundangan yang ada di Indonesia maupun di secara internasional seperti itu ya. Nah, kita berkomitmen ya MP Nation untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, perundangan tersebut dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Kemudian yang kelima adalah berupaya untuk mengeliminasi bahaya dan menurunkan risiko mutu dan kesehatan keselamatan kerja serta lingkungan, termasuk kondisi-kondisi pada saat pandemi ya, dan juga kita berupaya untuk mengeliminasi bahaya lingkungan nih di tempat kerja juga secara proaktif. Kemudian melakukan konsultasi dan juga partisipasi dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu dan juga K3L. Kemudian yang ketujuh adalah menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu dan juga K3L. Ya, jadi di Medica Plaza ini kita komitmen nih dalam setiap kerangka kerja ataupun target itu kita berpedoman pada K3 mutu dan juga K3L gitu ya. Kemudian masing-masing unit bisnis, divisi, dan departemen ini juga diwajibkan untuk menggalakkan perbaikan proses kerja secara berkesinambungan. Jadi semakin hari, semakin waktu kita harus tetap melakukan perbaikan ya, sehingga nanti didapatkan hasil yang maksimal untuk pelayanan kita kepada pelanggan atau pasien. Seperti itu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kebijakan alkohol, obat terlarang, dan juga merokok. Nah, di sini manajemen Medica Plaza menegaskan bahwa hal-hal yang tercantum di dalam kebijakan ini merupakan hal yang wajib untuk dipatuhi ya oleh MP Nation semuanya. Yang pertama adalah Medica Plaza berkomitmen untuk mengupayakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh pekerja. Kemudian Medica Plaza menyadari bahwa alkohol, obat-obatan terlarang, kemudian merokok, dan juga penyalahgunaan bahan-bahan lain oleh karyawan ini dapat mengganggu kemampuan untuk bekerja dengan baik dan juga dapat memiliki efek merugikan bagi keselamatan, efisiensi, dan juga produktivitas karyawan lainnya. Dan juga tentunya akan berdampak ke perusahaan juga nih secara keseluruhan. Jadi, oleh karena itu, diharapkan MP Nation dapat menjauhi ya untuk penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, dan juga perokok ini. Kemudian penyalahgunaan dari obat-obatan yang sifatnya sah atau menggunakan, memiliki, mendistribusikan, dan menjual obat-obatan yang terlarang atau yang non-resep, di mana itu dikendalikan dalam bisnis perusahaan, ini merupakan hal yang sangat dilarang dan dapat menjadi alasan penghentian dari hubungan kerja ya antara Medica Plaza dan karyawan tersebut yang melakukan pelanggaran. Kemudian memiliki, menggunakan, mendistribusikan, atau menjual minuman beralkohol di lingkungan perusahaan, ini merupakan hal yang dilarang juga. Kemudian merokok di lingkungan kerja Medica Plaza atau di lingkungan kerja klien selama jam kerja dan jam operasional ini merupakan hal yang dilarang bagi seluruh karyawan Medica Plaza.
Kemudian pernyataan kebijakan ini kita komitmen untuk didistribusikan kepada seluruh karyawan ya, agar karyawan tentunya memahami dan menerapkan ini di dalam aktivitas selama bekerja gitu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah kebijakan anti suap dan juga korupsi oleh manajemen. Nah, di sini manajemen juga menetapkan ya Empinesian bahwa kita wajib untuk menjauhi suap dan juga korupsi nih, apalagi di area kerja seperti itu ya. Nah, ada 4 komitmen yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah komitmen bahwa kita tidak ada toleransi terhadap praktik suap ataupun korupsi. Penyuapan dan korupsi ini tidak sekalipun dapat diterima oleh Medica Plaza dan tidak ada toleransi terhadap pihak-pihak yang berbisnis dengan Medica Plaza untuk praktik ini. Kemudian kita juga berkomitmen untuk bertindak adil, jujur, terbuka dengan cara yang etis dalam semua urusan bisnis kita, dimanapun kita beroperasional ya. Kemudian kita juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum nasional dan internasional yang berlaku, dan juga peraturan-peraturan yang relevan nih untuk melawan penyuapan dan korupsi dimanapun kita beroperasi. Kemudian yang terakhir adalah kita berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan sistem yang efektif di Medica Plaza untuk melawan risiko suap dan juga korupsi. Baik, sebagai tambahan di dalam implementasi kebijakan anti suap dan korupsi ini, kita mempunyai komite khusus ya yang akan memastikan bahwa sistem ini berjalan seperti itu. Jadi setiap ada penyimpangan ya ataupun pelanggaran yang mungkin terjadi atau terindikasi seperti itu nanti akan dilakukan investigasi dan juga nanti akan diberikan sanksi ataupun hal lain yang sesuai ya dengan kadar pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan seperti itu. Jadi Empinesian semuanya diharapkan untuk selama bekerja dengan Medica Plaza tidak ada praktik suap ataupun korupsi. Jika ada keraguan, boleh ditanyakan kepada leadernya atau atasannya, dikomunikasikan, ataupun bisa menghubungi komite etik begitu ya untuk pelaporan-pelaporan yang berkaitan dengan anti suap dan juga korupsi. Lebih detailnya lagi, Empinesian bisa membaca di prosedur anti suap dan korupsi milik Medica Plaza yang sudah tersedia di intranet Medica Plaza. Gitu. Kalau ada kesulitan teman-teman untuk mengunduh atau mendownload, suaranya hilang nih, suaranya. Suara. oh iya, oke, sorry. Tadi sampai mana? Mohon maaf. Download. Oh, pelaporan download Unduh. Oke. Jadi kalau untuk unduh ya, Dok. Oke, ya jadi gini, kalau misalkan dari teman-teman Empinesian nih ada yang kesulitan untuk mengunduh atau mendownload prosedurnya, itu nanti bisa minta bantuan untuk teman-teman yang di head office gitu ya, yang biasa bisa download dengan mudah dokumen tersebut di intranet seperti itu. Intinya sih dikomunikasikan saja kepada teman-teman yang ada di kantor pusat atau ke atasannya untuk nanti bisa didiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan suap ataupun korupsi itu ya selama proses bekerja. Seperti itu. Selanjutnya. Belum muncul di saya, sebentar ya. Oke, selanjutnya adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan K3 pertambangan ya.
Nah, jadi MP Nation selain kebijakan-kebijakan umum tadi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, ada anti bribery juga, kemudian ada alkohol, drugs, dan juga merokok. Di sini Medica Plaza juga punya kebijakan yang khusus untuk klien ataupun mitra kerja kita atau rekan-rekan kita yang bekerja di industri pertambangan gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang bekerja di industri pertambangan mungkin bisa lebih fokus ya untuk mendengarkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang akan saya sampaikan karena ini betul-betul spesifik kepada pertambangan ya, area pertambangan. Nah, di sini saya sampaikan bahwa pada kebijakan ini disebutkan lingkup dari Medica Plaza ya, bahwa kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, di mana kita bahwa kepuasan pelanggan Oke, mohon maaf ya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa Medica Plaza memiliki tujuan juga, yaitu bersama-sama dengan seluruh karyawan untuk mewujudkan kinerja terbaik, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keselamatan untuk semua aspek operasional pertambangan. Ya, kemudian di sini diingatkan kembali juga bahwa Medica Plaza memiliki visi to be the best and most of after health and medical service in Indonesia, dan juga punya misi to consistently deliver innovative, reliable, and excellent medical service alongside or excellently compassionate and tender care. Kemudian nilai-nilai yang diutamakan dalam Medica Plaza ini adalah value-nya meliputi prima, unggul, excellence, kerjasama, teamwork, kemudian honesty, integrity, inovasi, dan juga perhatian serta kepedulian. Oke, kemudian untuk poin-poinnya ada 8 ya. Next slide. Sebentar ya, slide-nya sedang Oke. Selanjutnya untuk poin-poin komitmennya di sini ada 8 poin untuk K3 pertambangan. Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan juga menjamin kepuasan pelanggan. Kemudian melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan di area kerja Medica Plaza maupun di area kerja klien. Kemudian membuat kerangka kerja dan program kerja K3 pertambangan, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk menjaga karyawan agar tetap sehat, kemudian agar tidak terjadi kecelakaan kerja di area kerja, kemudian juga tidak ada penyakit akibat kerja, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan juga kejadian berbahaya, serta pencemaran lingkungan. Kemudian menjaga sarana dan prasarana yang ada dalam kondisi siap pakai dan juga layak digunakan, serta tidak membahayakan karyawan saat digunakan. Kemudian mendorong keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan secara inovatif sejalan dengan perkembangan teknologi. Kemudian kita juga berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang K3 pertambangan dan juga persyaratan lain yang terkait. Kemudian menggalakkan setiap departemen atau divisi untuk perbaikan proses kerja secara berkesinambungan. Nah, itu tadi untuk kebijakan yang khusus ya atau spesifik dalam sistem manajemen keselamatan pertambangan. Selanjutnya, oke. Baik, jadi mungkin itu saja dari saya untuk sosialisasi kebijakan yang ada di Medica Plaza. Jika ada pertanyaan ataupun area untuk diskusi, saya kembalikan kepada Mbak Wisda dulu ya untuk selanjutnya nanti dipandu oleh Mbak Wisda. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dalam pemberian informasi atau mungkin ada yang kurang jelas. Selamat sore. Baik, suara saya terdengar dengan jelas? Oke,
Baik, terima kasih banyak Mbak Ismi atas pemaparan materinya ya terkait kebijakan HSE di tahun 2026. Semoga ini bisa menjadi komitmen kita bersama ya untuk bisa menerapkan kebijakan yang sudah dipaparkan tadi. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan lagi untuk sesi lesson learn, mungkin izin menyampaikan permohonan maaf nih untuk rekan-rekan yang mungkin karena kendala jaringan harus keluar ya, terlempar dari meeting ini sehingga tidak bisa mengikuti lagi karena meetingnya sudah kami lock ya gitu, karena memang sudah ketentuan dari prosedurnya. Mohon maaf untuk bisa mengikuti susulan ya, mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekannya, dan kami juga sudah berupaya untuk meningkatkan bandwidth-nya dengan koordinasi dengan ICT, namun hal-hal seperti ini tidak bisa kita hindari gitu ya. Mungkin ada 1-2 orang yang ketika ganti jaringan atau ganti device itu jadi keluar gitu ya karena jaringannya buruk gitu. Jadi mohon pengertiannya rekan-rekan semua. Baik, saya izin melanjutkan ya rekan-rekan semua berkaitan dengan lesson learn gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sekitar 1 bulan terakhir mungkin ya, itu ada beberapa kasus kecelakaan yang menimpa karyawan Medica Plaza gitu, pada khususnya itu saat perjalanan berangkat kerja ataupun ketika pulang kerja. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Departemen HSE izin untuk menyampaikan lesson learn ya tentang aman berkendara, khususnya berkaitan dengan kewaspadaan terhadap kondisi lalu lintas di sekitar. Lalu kedua, tips aman ketika berkendara pada jalan yang berlubang. Dan yang ketiga, pengendalian kecepatan dan pengereman saat berkendara. Seperti itu. Jadi mohon dapat disimak dengan baik ya MP Nation. Mungkin boleh next slide, Kak Zainab. Oke, seperti yang kita ketahui ya rekan-rekan semua, bahwa lalu lintas itu adalah lingkungan yang dinamis gitu ya, dan tidak bisa diprediksi gitu. Mungkin dalam hitungan detik situasi bisa berubah karena perilaku pengguna jalan lain gitu. Mungkin bukan karena kita, tapi karena pengguna jalan yang lain gitu. Dan seringkali juga tanpa sadar kita ketika berkendara hanya fokus ke depan, atau mungkin terlalu percaya dengan pengendara lain gitu, bahwa pengendara lain akan selalu tertib gitu, ataupun kita secara tidak sadar lengah gitu ya di area yang mungkin kita rasa aman tapi ternyata tidak gitu. Tadi padahal justru kayak persimpangan, lalu depan kantor, area parkir ataupun gang-gang kecil itu sebenarnya adalah titik-titik rawan seperti itu. Motor bisa keluar tiba-tiba, mobil bisa mundur tanpa aba-aba, pejalan kaki bisa menyeberang tanpa melihat seperti itu. Maka dari itu kita perlu memperhatikan beberapa hal ya agar kita tetap aman saat berkendara. Yang pertama, kita jangan hanya melihat ke depan gitu ya, tapi sadari kondisi di seluruh arah, baik di depan kita, lalu di area samping kanan atau kiri, dan juga belakang. Seperti itu, dengan mengeceknya mungkin kalau untuk kendaraan bermotor dan mobil itu bisa dengan spion ya gitu. Lalu yang kedua, perlu kita jaga jarak ya dengan kendaraan lain. Dan yang ketiga, kurangi distraksi gitu. Jadi kurangi misalkan kegiatan melihat HP sambil mengendarai kendaraan, lalu mengobrol secara berlebihan dengan orang yang diboncengi di belakang seperti itu, ataupun aktivitas lain yang mungkin akan mendistraksi fokus ketika kita berkendara. Dan perlu kita ingat, kewaspadaan itu harus ditingkatkan saat jam sibuk terutama ya. Terus cuaca buruk, apalagi saat ini ya sedang musim hujan, dan nggak cuma hujan tapi juga angin ya, angin yang cukup kencang gitu. Jadi saat-saat tersebut adalah saat dimana kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi ketika berkendara, dan mungkin ketika aktivitas padat gitu. Jadi ketika lalu lintas sedang macet seperti itu, karena dalam kondisi tersebut pastinya resiko itu akan meningkat seperti itu. Mungkin boleh di next lagi Kak Zainab. Dan selanjutnya kita akan membahas nih terkait kondisi yang sangat sering kita temui, yaitu jalan yang berlubang gitu ya. Dan ketika hujan ataupun ketika malam hari, kita seringkali ya tidak bisa melihat jalan yang berlubang tersebut. Dan yang sering terjadi bukan hanya karena lubangnya nih, tapi reaksi kita nih sebagai pengendara saat melihat lubang tersebut. Mungkin ada yang menghindar secara mendadak, atau mungkin mengambil jalur berlawanan tanpa memastikan area sekitar tuh aman gitu. Padahal ketika reaksi panik gitu ya, ketika kita panik itu justru akan memperbesar resiko kecelakaan. Dan pada kesempatan kali ini penting bagi kita nih untuk pertama mempersiapkan dan mengendalikan diri gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum berangkat kita harus pelajari dulu nih, atau ketahui dulu jalur yang akan kita lewati gitu. Apakah di jalur yang akan kita lewati tersebut kondisi jalanannya rusak parah gitu. Dan kalau misalkan rusak parah, tidak ada salahnya nih kita untuk mencari rute yang lebih aman gitu, meskipun sedikit lebih jauh gitu ya, atau memakan waktu yang sedikit lebih lama seperti itu. Lalu boleh di next lagi Kak Zai.
Nah, ketika saat di jalan nih gitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau tidak mau ya gitu harus melewati jalan yang berlubang. Yang pertama, kita harus posisikan nih kedua tangan itu harus memegang bagian stang dengan kuat namun tetap rileks gitu ya. Jadi kita menguatkan pegangan gitu. Lalu yang kedua, ini belum muncul ya. Oke. Yang kedua, kita harus mengurangi kecepatan gitu. Jadi harus kurangi kecepatan atau mengerem sebelum melewati jalanan yang rusak atau berlubang. Dan jangan melakukan akselerasi mendadak karena dapat mengakibatkan ban depan dan belakang itu mudah mengunci hingga terjadinya slip pada saat melewati permukaan jalanan yang licin seperti itu. Dan yang tidak kalah penting juga kita harus menjaga jarak aman ya, agar kita punya space yang aman nih ketika berkendara gitu dan tiba-tiba ada kendaraan di depan yang mengerem atau menghindar secara mendadak gitu dan kita bisa menghindar seperti itu. Oke, dilanjut Kak Z untuk slide berikutnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, ada beberapa kondisi yang mungkin harus kita perhatikan nih gitu, dimana kita harus menurunkan kecepatan saat berkendara gitu. Jadi nggak cuma masalah lubang jalanan yang berlubang terus area sekitar, tapi kita juga harus pastikan nih kapan sih kita harus menurunkan kecepatan berkendara. Yang pertama ketika jalanan ramai, lalu yang kedua ketika jalanan mungkin dalam perbaikan ya rekan-rekan gitu. Jadi kita harus menurunkan kecepatan, lalu ketika cuaca sedang buruk gitu, dan pada saat ada pengguna jalan lainnya gitu, entah orang yang menyeberang atau mungkin seringkali ada hewan ya kayak misalkan kucing yang melintasi jalan seperti itu. Jadi kita harus tetap aware dan ketika kita aware dengan kondisi sekitar kita harus bisa memastikan kapan kita harus menurunkan kecepatan berkendara. Oke, selanjutnya next slide. Nah, dan meskipun kita sudah waspada ya MP Nation gitu, kadang udah menjaga jarak, sudah mengendalikan kecepatan, tapi ada satu kondisi nih yang mungkin hampir tidak bisa kita hindari di jalan raya, yaitu adalah rem mendadak gitu ya. Nah, rem mendadak ini seringkali terjadi bukan karena kita yang ceroboh gitu, tapi bisa jadi terjadi karena situasi di sekitar kita itu berubah lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Apa saja mungkin tips yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan rem mendadak. Yang pertama, untuk mencegah dulu kali ya, kita membahas terkait bagaimana mencegah agar tidak sampai terjadi rem mendadak. Yang paling mendasar adalah fokus dan memaksimalkan pandangan mata, karena berkendara itu bukan hanya melihat jalan di depan roda kita gitu ya, tapi juga membaca pergerakan di area sekitar. Lalu yang kedua, pencegahannya adalah menjaga jarak berkendara gitu. Jadi jarak aman itu bukan berarti kita ragu ataupun melambat, tapi memberi ruang nih bagi kita untuk bisa berpikir dan bereaksi ketika ada kendaraan lain yang mungkin menyerobot atau misalkan tadi mengerem secara mendadak gitu, sehingga kita punya jarak yang aman nih untuk bisa bereaksi secara aman gitu ya. Nah, namun rekan-rekan semua, meskipun kita sudah waspada, tapi situasi darurat mungkin bisa aja terjadi gitu ya. Dan pada saat inilah ketenangan kita nih sebagai pengendara itu dibutuhkan. Nah, hal yang pertama yang perlu diingat adalah hindari menarik rem dengan keras secara refleks. Rem yang dihentak karena panik itu bisa membuat ban terkunci, kendaraan tergelincir, dan pengendara kehilangan keseimbangan. Dan selanjutnya, lakukan pengereman dengan teknik yang benar. Seperti apa? Yang pertama, gunakan rem depan terlebih dahulu, lalu rem belakang, dan pastikan kondisi ban itu lurus ya, tidak sedang dalam posisi yang belok. Karena pengereman saat ban lurus itu bisa membuat kendaraan lebih stabil dan juga mudah dikendalikan. Lalu jika situasi masih memungkinkan nih gitu, bisa lakukan manuver ke sisi jalan yang lebih sepi, hindari ke area kosong gitu ya. Jadi menghindar ke area kosong yang lebih aman gitu ya, dibandingkan mempertahankan jalur di tengah lalu lintas yang padat gitu. Dan yang sangat penting juga untuk diingat, hindari menjatuhkan badan di jalan raya yang ramai gitu, karena jatuh di area padat itu bisa menimbulkan risiko tertabrak kendaraan lain. Nah, rekan-rekan Navigation semua gitu ya, kemampuan dalam menghadapi rem mendadak tadi tidak muncul secara instan ya gitu. Penting untuk melatih teknik pengereman secara rutin sehingga membantu kita nih untuk bisa merespon lebih tenang saat kondisi darurat dan juga mengenali karakter rem dan ban kendaraan kita masing-masing gitu. Mungkin itu yang sedikit lesson learn yang bisa saya sampaikan pada HSE meeting kali ini. Semoga kita bisa menjadikan lesson learn ini ya sebagai bekal di setiap